gimana nih kalau tiba-tiba misalkan suami kamu kayak pulang 4:30 subuh gitu, tidur ke rumah, nggak cuci muka, nggak apa. Kalau aku mah itu Kayak pasti sepatu lempar ke lemari, terus bawa nenteng arak. Kamu bakal kayak gimana tuh? enggak, itu bakal selesai sebelum menikah. Aku pastikan itu. And action. Halo guys. Welcome back. Welcome back to my channel in the World War Yeah. 3. Our podcast. Our podcast. Podcast yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya, pokoknya ini umurnya, adalah tapi ruang untuk kita berbicara ngobrol ya, aja ngobrol. lah. Iya, karena kan kita suka ngobrol. Berbincang-bincang, Bener, jelas berbincang-bincang. atau tidak jelas. Itu gimana kalian aja ya. Iya, menyikapinya lah. Apapun bisa punya makna ya, Iya. tergantung sudut pandang penonton. Betul. Gitu. Kita mah ngoceh aja sih. Bener, kita ngoceh aja kayak gini. Kayak misalkan bosan, udah, gitu ganti aja channel gitu ke Tikotok ya. Iya. Channel Tikotok lebih seru. Bener. Apalagi sekarang kita mau ngebahas soal Bridgingnya kurang bridging nyatu mah ya. kurang ngeblend, Kurang kurang nyatu. ngeblend. Nah. Podcaster ini UMKM. Kurang ngeblend ya. Sekarang kita mau ngebahas soal kenapa. Gini, aku tuh punya cerita dulu. Oke. Punya cerita dulu Berangkat dari nih. cerita, oke. Iya, berangkat dulu. Kenapa ya teman-teman aku pas ngobrol balik gitu ya ke Tasik gitu ya, ke teman-teman aku kan di Tasik rata-rata udah pada menikah. Ya. Udah pada udah punya udah berumah tangga, udah punya anak gitu ya. Aku ngelihat di teman-teman aku teh kayak mereka tuh gak ada sama sekali cerita bahwa nikah itu enak. Oke. Kayak pertama ada yang kelilit utang judol. Ada yang istrinya minta dipulangin ke rumah mamahnya. Ada yang ngasih nafkah ke istrinya teh 40.000 sehari. Anjir. Wah, itu teman-teman aing semua kayak anjing serius nikah teh kieu gitu. Aku tuh jadi mikir bahwa oke, nice, aing jadi banyak mikir lagi gitu buat nanti dulu lah gitu. Takut gitu. Ini mah ketakutan tapi kan nggak semuanya begitu juga ya. Maksudnya mungkin tidak kurang beruntung lah teman-teman orang di segi finansial, di segi yang lain gitu di Mungkin pernikahannya. setiap rumah tangga punya masalah dan kerumitannya masing-masing ya. Bener. Yang beda-beda pastinya. Bener. Nah itu. Terus juga banyak yang kayak anjing, misalkan dulu sebelum menikah tuh nongkrong di warung sampai jam 2 malam. Sampai jam 3 baru balik misalkan. Nah, ini tuh dia nongkrong tuh yang satu mah ada dia munculnya tengah malam justru karena nunggu istrinya tidur. Itu nunggu istrinya tidur dulu baru dia keluar terus balik lagi gitu ke rumah. Gitu. Ada yang misalkan kayak baru keluar baru beres sholat isya tuh langsung nongkrong di warung jam 10 langsung balik gitu. Macam-macam tuh kehidupannya. Ada jam malam gitu. Berarti tapi kenapa bisa jadi beda ya menurut kamu? Ya itu hal-hal dasar nggak sih Secara habit. yang harus diketahui sebelum menikah bahwa kehidupan sebelum menikah dan sesudah pasti bakal jauh beda. Jauh beda ya? Ya jelas lah. Itu yang harus disadari lebih dulu sebelum justru memutuskan menikah. Jangankan hubungan sebelum habit sebelum menikah dan sesudah. Pas jomblo sama punya pacar aja pasti beda habitnya. Oke, tapi kan kalau jomblo oke deh, make sense ya. Tapi kan ini kalau udah menikah sama mereka kan sebelum menikah pasti pacaran tuh. Ya. Kenapa jadi jomplang banget padahal kan Ya kan mereka karena- udah ini gitu, udah pacaran sebelumnya gitu. Ya kan karena waktu itu kan mereka tinggalnya beda. Sekarang kan udah serumah. Yang harus apa-apa yang soal rumah teh dipikirinnya bareng-bareng. Apa maksudnya pekerjaan kan rumah tangga tuh harus bekerja sama. Beda waktu di rumah masing-masing yang mereka masih jadi anak rumahan yang masih punya orang tua atau enggak kalau misalkan punya
pembantu, kalau misalkan mereka hidup berkecukupan ya berarti bisa dilayani segala macam. Tapi kalau misalkan membangun rumah tangga berarti mereka kan start nol bareng gitu. Jadi harus kerjasama. Jadi otomatis prioritas tuh jadi di rumah. Prioritas yang berdua yang mana nih gitu ya? Iya, Buat maksudnya bersamaan pasti gitu. prioritas masing-masing teh akhirnya berubah. Yaitu bukan kan pernikahan tuh menyatukan dua orang gitu, dua yang jadi satu. Jadi apapun itu ya harus bareng gitu. Tapi kan maksudnya gini, ada juga kok misalkan kalau aku sih ya lebih mendukung kayak pernikahan itu ketika kita udah menikah tuh ya udahlah gitu, justru itu fase dimana kita mulai bebas gitu. Pernikahan yang baik itu adalah kebebasan yang tidak pernah dikekang. Kayak misalkan cowok nih udah nikah ya, justru aku pikirnya bahwa pacaran lah justru yang harusnya fase dimana itu saling strict gitu, saling strict gitu. Kayak misalkan mana keluar jam 10 tapi belum balik, harus balik gitu. Karena itu kita sudah nggak serumah dulu. Pas pacaran tuh fasenya pisah gitu, belum serumah. Tapi ketika sudah serumah kayaknya lebih banyaknya kayak enjoy aja gitu, saling memaklumi aja gitu. Gitu. Kayak Iya. pulang jam 3 malam gitu, enjoy gitu. Maksudnya kenapa harus ini Itu gitu. terlalu Yang penting kan subuh sih. yang penting kan maksudnya kita kerja dapat duit. Nah, ini kasih nih moms nih masak Ini apa berarti- ini gitu. Berarti ini konsep yang salah dalam pernikahan, nggak ada goalsnya, hanya kayak ya udah yang penting aku udah nikahin kamu kan. Ya udah yang penting aku udah nepatin janji aku untuk menikahi kamu kan. Ini mindset hewan nih. Iya, mindset hewan nih. Mindset hewan lagi nih. Mindset hewan lagi nih. Berarti kan ada yang Oke. bermasalah di situ, bukan justru harusnya ya menurutku dengan sekarang makin berkembangnya zaman, maksudnya banyak hal yang udah bisa kita akses untuk belajar gimana sih sebenarnya pernikahan tuh, yang Tutor lah ya di YouTube ada ya. tutor kayak yang mau bikin rak sepatu anjir. Tutorial menjadi suami yang baik. Ya maksudnya sederhananya bukan hanya sebatas ya udah yang penting udah nikah gitu. Kesananya Iya, mah iya. ya gimana aku dan gimana kamu. Kan nggak gitu. Oh, jadi tetap harus ada goals yang dibangun oleh Ya kita harusnya berdua. untuk menikah harus ada plan setelah menikahnya akan gimana dong hidupnya, bukan ya udah aku cinta kamu cinta aku, ya udah kita nikah. Nikah. Setelah nikah nggak ada plan, makanya ujung-ujungnya 5 masing-masing. tahun cerai paling, Wah cuy, atau enggak Ya. ya 1-2 tahun loh. goals itu goalsnya. Ya itu karena nggak ada goal. Oh, karena nggak ada goals. Karena nggak ada goals, jadi yang paling tinggi pencapaiannya cerai. Oh, anjir. Pencapaian paling tinggi kan. Oke. Tapi kamu deh sebagai kamu kan posisinya sekarang belum nikah nih. Ya. Gimana posisinya ketika misalkan ini lagi-lagi ngomongin soal prinsip kamu ya, nanti Ya. ke depannya gimana nih kalau tiba-tiba misalkan suami kamu kayak pulang 4:30 subuh gitu, tidur ke rumah set nggak cuci muka nggak apa, Kalau aku mah itu kayak pasti sepatu lempar ke lemari terus bawa nenteng arak kamu bakal kayak gimana tuh? enggak, itu bakal selesai sebelum menikah. Aku pastikan itu. Tapi Dan aku pasti ada pranikah, dan itu akan aku cantumin. Kalau perlu kamu kan, gitu. kalau biasanya pranikah tuh perselingkuhan dan segala macam. Ya, Kalau ya, perlu habit yang nggak aku suka aku cantumin pranikah. Oh. Kalau melanggar ya udah, tinggal tergantung hukumnya aja. aja hukumnya Nggak- apa di pranikah hukumnya apa nih? Kalau mabok dan pokoknya nggak sesuai, pokoknya denda, Denda. kena denda. Anjir. Kan kalau biasanya kalau di pranikah tuh Cerai kan? Kalau cerai terus kayak konsekuensinya apa? Terus pengaturan kayak harta milik suami ya tetap milik suami, harta istri tetap harta istri, bisa gitu Harta kan? bersama jadi Ah, milik bersama. siapa? Istri milik istri Kalau biasanya. cerai Kalau misalkan. misalkan dia selingkuh dan tergantung cerai. ya siapa yang selingkuhnya. Iya, tergantung siapa yang selingkuh. Oh, yang korban lah. Iya, harta yang korban itu langsung jadi ambil semua. Nah. Ya jelas aku mah sebagai orang yang memiliki mindset dan bukan mindset hewan, aku akan
dan bikin semuanya clear sebelum menikah dengan pranikah. Oke, perjanjian pranikah itu. Iya, dan semuanya harus clear. Jadi aku mah masa menoleransi itu adalah masa pacaran. Apa yang bisa aku tolerir, aku tolerir. Kalau enggak ya udah, sorry to say, kamu mau ikutin rules aku atau enggak. Maksudnya kita komprominya di masa pacaran. Aku bisa kompromi dengan habit kamu atau enggak. Kamu bisa kompromi dengan aku atau enggak. Jangan nanti setelah nikah. Justru dari berarti masa yang mindset kenapa istri aing jadi berubah ya, jadi lebih Ya, galak setelah menikah itu karena dia tidak selesai di pacaran, tidak diobrolkan. iya biasanya Yang kayak gitu. biasanya pacaran tuh yang ya ini aku nggak tahu ya, tapi kalau misalkan banyak baca yang case-case yang kayak gitu, terus kan banyak ya yang sharing-sharing, cewek-cewek juga yang sharing-sharing soal itu. Banyaknya tuh yang kayak gitu karena hubungannya pas pacaran tuh hanya sampai memutuskan ke menikah tuh hanya dilandasi dengan cinta dan nafsu. Tidak dengan komunikasi yang sehat, perencanaan ke depannya akan seperti apa. Tidak dibangun gitu. Tidak diobrolkan Iya, gitu. jadi hanya berdasarkan kayak aku sayang loh sama kamu. Ada kok aku ngobrolin kayak misalkan uang gaji aku 15% buat kamu, sisanya aku pegang misalkan. Diobrolin, tapi gini biasanya banyaknya karena masih pacaran jadi masih ada topeng. Jadi dua-duanya masih adu acting di pacaran. Kayak adu actingnya tuh dalam artian cowok, aku bisa kok nafkahin kamu. Oh, gentle kayak Ya. aku siap menafkahi kamu Cewek seumur nanya, hidupku. emang kamu bener udah yakin? Yakin. Aku udah nggak ada. Apa sih yang aku cari? Kamu kok tujuan aku. Dan pasti ada cewek juga yang memainkan karakter bahwa aku nggak butuh banyak kok, yang penting kamu gimana. Aku nggak butuh banyak, aku bisa ini. Aku padahal ketika menikah itu akan beda lagi. Jol tiba-tiba, aku kan pengen ini, kamu baru semuanya karena topengnya mulai kelihatan tuh. Semuanya baru mengeluarkan skin sebenarnya tanpa sensor, sensor. Iya. Tapi ada loh. Aku kemarin ngelihat di ini ya, ada konten kreator yang bikin waktu pacaran dikasih duit sama pacarnya teh. Ya apa sih nggak mau kamu jangan kayak gitu ah. Tapi ketika udah nikah, dia duit anjing. Pamajikan langsung ngarau duit wae anjing. Ya kan benar. Seberubah itu anjing. Bukan berubah, tapi memang ketika masa pacaran adalah masa gengsi ya, bukan acting ya gengsi, itu ya. adu acting. Oh ya, adu acting. Makanya banyak orang kayak tua nggak butuh tuh duit gitu ya makanya cewek banyak teh. orang tua tuh bilang masa palsu itu mah pas pacaran, karena kayak siapa nih biar kelihatan, karena kan itu. cowok pasti akan memperlihatkan aku yang terbaik loh daripada jajaran yang lain, dan cewek pun aku cewek terbaik loh, aku yang ngerti kamu, pasti gitu. I see. Iya banyak sih yang kayak Justru- gitu. Anjir, jujur kayak ngasih duit ke pacar misalnya. Ini uang buat jajan atau buat makeup? Ya apa sih, enggak mau Ngapain kamu ada nggak? Kamu ada nggak? Ya kan? Ya Pak. Enggak, ini kamu jangan ngasih ke aku. Kamu ada nggak buat makan? Ada. Kamu jangan, nggak usah, ini ada. Tapi ketika udah nikah 10.000 loh padahal. Sini. Istri nate tanpa basa-basi lagi anjing. Jadi mending Itu ya. kalaupun Kenapa maksudnya ujian ini? nggak dengan yang kayak, maksudnya bukan berarti kita harus apa adanya aja, tapi dalam artian apa adanya juga, jangan yang Jangan yang urak-arik juga ya. Tapi maksudnya obrolin aja. Aku mah kalau misalkan kamu bener mau nikah sama aku buat skincare aku segini. Jadi dia tuh Itu selesai di masa pacaran. Maksudnya dia tahu biaya maintenance diri kamu berapa. Jadi dia nggak akan kaget. Anjir, maintenance si mahal gitu. Iya. Kan cewek mah maintenance-nya banyak. Iya sih, itu harus diobrolin ya. Harus diobrolin sebelum. Jangan sampai ketika nikah baru kayak perempuan juga merasa menguasai seluruh isi dompet dan rekening suami, sementara suami nggak expect bahwa ternyata ada pengeluaran yang dia nggak tahu ketika sebelum menikah. Sebelum menikah kok ada
sebelum menikah kok nggak ada, tapi Iya, setelah setelah menikah menikah kok kamu ada ini gitu misal. Karena- Diobrolin aja misalkan kayak sunscreen, kayak kalau misalkan harga sunscreen terlalu mahal, boleh nego aja kayak boleh nggak ini diganti sama kulit jeruk misalkan. Terus Kan sama-sama ada ininya. Iya sih gitu. Sunscreen ganti kulit. Ya itu ngepres budget lah gitu misalkan. Iya, kita tuh kan kalau misalkan hubungan tuh kan katanya harus kompromi. Ya. Begitupun nikah Ya. kan pasti bakal lebih banyak kompromi di sana. Nah, kita pun harus banyak mengkompromi, bukan hanya soal habit yang kayak gimana ya, tapi kayak kita tahu bahwa dua insan ini bakal punya impulsifnya masing-masing. Ketika sudah menikah atau sebelum? Ketika sesudah menikah. juga pasti bakal ada, apalagi kalau misalkan yang nikah tuh belum selesai dengan ego masing-masing. Masih merintis nikah, terus misalkan setelah nikah baru dia kepikiran, "Jir, aku pengen achieve ini, aku pengen beli ini," baru gitu kan. Jadi Yang akhirnya sifatnya jadi pribadi gitu. yang sifatnya pribadi akhirnya mungkin jadi perdebatan. Tapi kalau misalkan orang yang udah memenuhi ego atau wishlist dia Yeah. sebelum menikah, oke lah, itu rada terpuaskan. Akhirnya ketika dia mau nikah udah Selesai, fokus, udah fokus semuanya ini buat keluarga kecilku iya, gitu keluarga ya. kecil, tapi nggak menutup kemungkinan bakal ada impulsif. Ada Nah, itu sih. harus disadari juga gitu, bahwa Iya, dua iya. manusia ini ketika disatukan mereka berdua bakal berpotensi punya impulsif masing-masing. Nah, benar. gimana bisa berkompromi atau enggak? Tapi menurut kamu kalau ini kan impulsif tuh akan terus ada ya? Iya, pasti. Sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Iya. Kalau misalkan dua-duanya berkarir nih, misalkan kamu sebagai istri juga berkarir punya pemasukan sendiri, laki-laki juga berkarir punya pemasukan sendiri, boleh nggak sih misalkan kayak impulsif buat diri sendiri ya pakai duit masing-masing gitu? Ya boleh, Tapi asalkan asal tanggung diobrolkan. jawab. Kan biasanya tuh cowok memang kodratnya menafkahi. Iya. Nah, misalkan yang impulsif cowok, dia beli sesuatu itu pakai duit dia, nggak masalah, asalkan urusan yang harus dia kewajiban untuk dinafkahi udah selesai, nggak masalah. Kalau istri misalkan impulsif, yang penting ngomong ke suami supaya tahu suami juga pasti punya bayangan ya. Maksudnya kayak misalkan nying buat beras teh belum ada, tiba-tiba istrinya pakai duit sendiri sih, tapi beli baju di Zara misalkan, tapi beras nggak ada gitu. Kan maksudnya bisa meskipun itu kewajiban suami untuk membeli beras ya. Yeah. Tapi kan kalau istrinya megang duit suaminya enggak gitu. Mah itulah lawakan Zara anjing full and beer we dulu gitu. Full and beer masalah ya tuh. Uniqlo lah gitu misalkan. Di press budget. Mungkin toko oren atau Toko oren, sekalian sama aja di kalau masih di mall ya Ya. tetap aja harganya masih di. Ya maksudnya ya harus terbuka juga gitu ketika ya kan suami mah pasti semuanya akan buat nafkah keluarga nih. Ya, tapi kan istri juga punya pegangan yang biasanya istri itu ketika berkarir, suami itu nggak mau tahu tuh duit istri berapa. Bener nggak? Benar. Kayak misalkan ya udahlah duit sendiri ini gitu. Tapi juga harus menurut orang mah nggak apa-apa sih buat diobrolin, kamu megang duit nggak gitu misalkan yang pribadi, jangan sampai ya itu case-nya beras nggak kebeli tiba-tiba istri beli tas LV gitu, yang maksudnya kalau diobrolin mungkin bisa istri beli tas Eger dulu gitu. Tas Eger dulu. Ya enggak. Yang penting kan tasnya ke undangan pakai Eger juga nggak apa-apa. Makan sushi. Backpacker kayak Dede Inon. Backpacker Dede Inon. Sialan Boleh gitu. Ya kan? Kebayang lagi. Tapi kamu bakal terbuka ke suami kamu. Misalkan ya kamu punya duit berapa gitu secara penghasilan pribadi, meskipun suami kamu pasti nanti egonya tuh nggak mau tahu duit istri Kalau itu berapa. ditanya bakal bilang. Bakal transparan, gak akan Iya. sensitif kayak apa sih kamu nanya-nanya duit aku gitu. Enggak. Kalau ditanya ya bilang, tapi kalau misalkan nggak ditanya mah ya ngapain? Kayak aku punya uang segini loh. Kayak ngapain? Jing, ternyata leutik aing jaga duit euy. Goblok, fuck. Oke. Ya kalau ditanya ya pasti transparan lah. Maksudnya apa yang bisa kita bagi dan kompromi di Ya sana karena kan? ada juga loh tipikal yang istri itu ngerasa bahwa keberlangsungan hidup rumah tangga ini kewajiban suaminya, nggak mau tahu gitu. Ada yang kayak gitu kayak
ya urusan ini ada beras atau ada Dapur, lauk atau urusan dapur segala macam ya orang mah nggak mau tahu si istrinya suka gitu. Yang penting duitnya dari mana gitu. Duit orang mah jangan sampai kepake sama sekali buat rumah tangga ini gitu. Kadang ada si egois gitu si istri yang egois itu. Kalau baiknya mah kalau buat kepentingan bersama mah bisa diobrolkan. Ya. Maksudnya entah kesepakatannya dari yang cowok doang atau justru dibagi tapi ya. presentase yang gedenya di cowoknya Ya. misalkan. Itu mah balik lagi ke kesepakatan sih. Kayak Siapa misalkan, tahu si cowok bener-bener. yang kamu ceritain tadi dia menyepakati di awal bahwa sama aku aja aku siap menafkahi kamu. Siapa tahu kamu kan nggak tahu, siapa tahu dia memang dari awal dia menjanjikan Dia itu. nge-branding dirinya Iya, gitu ya. dia gitu Udah bahwa aja yang bayarin. aku all in 100% untuk All kamu. in, ya all in. Kan kita nggak tahu kesepakatan di Ya. tiap rumah tangga kayak Tapi gimana. kesepakatan itu menurut aku sih jangan disaklekin ya. Iya, maksudnya Jangan kalau sekaku itu gitu. Kesepakatan itu bisa berubah tergantung Iya. situasi. Karena apapun yang dilakukan oleh kedua belah pihak, suami ataupun istri itu untuk keberlangsungan Hubungan rumah bersama. tangga bersama gitu. Tapi balik lagi diobrolin atau enggak. Kalau Ya. misalkan ada kesepakatan di awal tapi pas ada situasi yang tidak mengenakan tapi suami nggak ngobrol, kan biasanya ada ego yang gengsi buat ngomongin juga dan hanya menyimpulkan di kepala gitu. Jual marah karena istrinya beliin padahal istri mah nggak tahu. Ini teh kenapa kamu ternyata dia belum terima gaji, nggak ada uang. Tetap harus diobrolin ya. Iya, karena kan gimana pun cewek, juga ya. cewek apalagi orang cewek juga nuntut cowoknya buat peka, karena Ya. dia teh nggak bisa peka bahkan buat diri sendiri, makanya dia butuh cowok untuk peka. Gitu. Anjir, siap. Kalau kamu terakhir nih sebagai wanita, kamu pengennya ketika udah menikah jadi ibu rumah tangga atau wanita yang megang duit berkarir dalam artian punya penghasilan sendiri gitu? Sambil aja nggak sih? Maksudnya? Ya ibu rumah Iya, tangga iya. yang berkarir. Oh tapi maksudnya kan ayah yang aku pengen full time jadi ibu rumah tangga gitu. Kamu yang full time atau yang freelance misalkan? Jadi ibu rumah tangga aja freelance. Ibu rumah tangga yang berkarir. Ya berarti tetap pengen berkarir ya kamu mah ya? Iya. Nggak Maksudnya mau misalkan full aku time. full time karena di rumah, tapi aku Harus ada. ngontrol bisnis gitu. Oh tetap harus Maksudnya- ada tanggung jawab lain Iya, di luar iya. rumah tangga gitu. Iya. Misalkan jadi kasir butik Ipan Gunawan gitu. Ya gitu ya misalkan gitu. Oke. Kamu gimana? Aku pengen jadi bapak rumah tangga full time. Gak mau kerja. Aku pengen tiap pagi tuh ngelepek japati. Main-main burung gini Akan tak. ada andai ibu tidak menikah dengan ayah part 2 kalau lakinya model gini. Iya sih. Udah. Udah.